Suasana haru tercipta di depan ruang sidang jelang pembacaan nota pembelaan Nadiem Makarim. Komunitas pengemudi ojek online kembali hadir untuk memberi dukungan kepada Nadiem. Pelukan hangat diberikan sejumlah anggota komunitas pengemudi ojek online yang datang ke Pengadilan Tipikor untuk memberi dukungan kepada Nadiem jelang sidang pledoinya. Mantan bos ojek online tersebut pun tak kuasa menahan rasa haru atas dukungan tersebut. Dirinya juga berbincang hangat dengan para pengemudi. Nadiem bahkan menegaskan sejak sidang dimulai dirinya tidak pernah merasa sendiri dengan adanya dukungan dari mereka. Orang yang pertama masuk jadi perindah cuma saya berdua, nggak ada lagi. Dalam pembelaannya, Nadiem menegaskan para ahli dan saksi fakta yang dihadirkan selama sidang menyebut tidak ada perbuatan merugikan negara ataupun memperkaya diri sendiri dan korporasi. Untuk itu, Nadiem meminta hakim membebaskannya secara hukum. Saat ini, semua fakta persidangan sudah keluar dan masyarakat telah menonton alur persidangan. Para ahli dan saksi fakta sudah menyebutkan tidak ada unsur kerugian negara, tidak ada unsur perlawanan hukum, tidak ada unsur memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain maupun korporasi, dan tidak ada mens rea atau niat jahat. Saya belajar, apabila satu saja dari unsur ini tidak terbukti, maka terdakwa wajib bebas secara hukum. Dengan segala hormat, dalam kasus ini tidak ada satu pun dari unsur ini yang terbukti. Saya berharap majelis hakim dapat melihat bahwa ini bukan kasus di mana ada kesalahan administratif. Kesalahan administratif yang tidak saya sadari. Tidak ada kerugian yang disebabkan oleh kelalaian. Kasus ini mengejutkan banyak pihak, termasuk saya, karena adalah murni kekeliruan investigasi. Terima kasih Mbak Sidi Sidosore. Pemirsa, mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim hari ini membacakan pledoi atau nota pembelaan atas tuntutan 18 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta. Pledoi atau nota pembelaan dibacakan satu persatu oleh Nadiem Makarim secara pribadi serta tim advokat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook tahun anggaran 2020 hingga 2022. Nadiem Makarim dituntut 18 tahun penjara, pidana denda 1 miliar, subsidiar 190 hari penjara serta uang pengganti 5,67 triliun subsidiar 9 tahun penjara. Dalam kasus ini Nadiem Makarim didakwa merugikan negara 2,18 triliun rupiah. Keadilan yang bersifat hakim yang terhormat dari persidangan selama berbulan-bulan. Pemirsa, kebakaran melanda kawasan Pasar Ciyung Kemayoran. Api dengan cepat membesar dan menjalar ke bangunan di sekitarnya. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Pasar Ciyung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar. Menurut keterangan warga, api muncul dari salah satu rumah yang kemudian menyambar ke bangunan lain. 35 unit damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akses yang sulit dijangkau dengan rapatnya bangunan menjadi kendala proses pemadaman yang membuat api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. 500 jiwa terdampak insiden ini, jika 6 orang menjadi korban karena mengalami sesak nafas dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena hubungan arus pendek listrik. Dari Jakarta, Radisa Jaya, A-News melaporkan. Sementara 200 personil kepolisian diterjunkan untuk membantu penanganan dan pengamanan di lokasi kebakaran Pasar Ciyung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Petugas gabungan bersama warga mengevakuasi barang dagangan dari dalam kios yang terdampak kebakaran.
Setelah 2,5 jam petugas pemadam kebakaran berhasil memadamkan api di Pasar Jiong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga bersama polisi bahu-membahu mulai mengevakuasi barang dagangan dari dalam kios. Dalam insiden kebakaran tersebut, sekitar 400 kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal. Sejumlah lapak dan kios pedagang yang lokasinya berdekatan dengan titik api juga ikut terbakar. Hal ini masih penyelidikan kembali nanti apa penyebab dari kebakaran. Kalau memang diperlukan, kami akan berkoordinasi dengan Puslapor, Laboratorium Forensik Polri untuk hadir dan melihat langsung dari situasi sumber api kebakaran di lokasi ini. Sementara untuk membantu proses pengamanan di lokasi kebakaran, sebanyak 200 personil polisi disiagakan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. 4 unit tenda darurat telah disiapkan oleh petugas gabungan dari BPBD, Dinas Sosial, serta TNI dan Polri di sebuah lahan kosong di Kemayoran, Gempol, Jakarta Pusat. Keempat tenda tersebut nantinya dapat menampung hingga 500 jiwa korban kebakaran Pasar Jiong. Empat tenda darurat disiapkan petugas gabungan dari BPBD, Dinas Sosial, serta TNI dan Polri di sebuah lahan kosong persis di samping lokasi kebakaran. Tenda berukuran besar tersebut nantinya dapat menampung sekitar 500 jiwa bagi warga yang telah kehilangan tempat tinggalnya. Berdasarkan data sementara, kebakaran ini menghanguskan sekitar 250 unit bangunan rumah yang dihuni sekitar 400 kepala keluarga. 10 orang yang sesak dari pernapasan dari akibat asap kebakaran ini sekarang masih penanganan di Rumah Sakit Hermina. 1 orang sudah dinyatakan sembuh, sudah diambil oleh keluarganya, kemudian 9 lagi masih dalam penanganan. Mohon doa semoga tidak ada korban jiwa. Demi keamanan di lokasi pengungsian, personel kepolisian dan TNI disiagakan untuk membantu serta memberikan rasa aman bagi warga yang terdampak kebakaran. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Rano Karno kunjungi titik pengungsian korban kebakaran Kemayoran pada Senin siang di lapangan Yusuf Hamka, Jakarta Pusat. Dalam kesempatannya, ia menegaskan Pemprov Jakarta sediakan sejumlah fasilitas di pengungsian yang akan membantu warga terdampak. Sejumlah fasilitas tersebut diantaranya adalah posko kesehatan, posko dukungan psikologi, dapur umum, 3 tenda pengungsian bagi warga yang terdampak kebakaran. Berdasarkan tinjauan yang dilakukan, Rano Karno turut memberikan sebanyak 304 bangunan dilalap api dan berdampak kepada 679 jiwa. Selain mengerahkan sejumlah bantuan darurat, pemerintah juga akan melakukan inventarisasi bangunan dan mendiskusikan langkah jangka panjang bagi warga. Udah lama. Dari masih bocah. Berdasarkan rekapitulasi sementara, kebakaran berdampak pada hampir 304 bangunan, 354 kepala keluarga dengan total 679 jiwa terdampak. Terdiri dari 326 laki-laki, 353 perempuan. Dari jumlah tersebut terdapat 35 lansia, 90 balita, 53 anak usia SD, 60 anak usia SMP, 22 remaja SMK, serta 414 warga dewasa termasuk ibu hamil. Kita seperti teman-teman lihat sudah menyiapkan posko di lapangan Yusuf Hamka ini, lengkap dengan pengungsi, ada posko kesehatan, ada dapur umum, kemudian ada posko dukungan psikologi untuk anak-anak. Nah, jadi Dinas Sosial juga telah menyalurkan bantuan logistik, ya berupa makanan, matras, segala macam. Selain bantuan pangan, kami juga turut menyalurkan paket sandang pangan natura bagi masyarakat terdampak. Sekali lagi, mudah-mudahan kejadian ini yang terakhir, agar masyarakat juga menjaga lingkungannya. Kalau ini selalu terjadi, pasti akan rugi.